Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ulfadiana Wulandari, NIM 2020-31119 akan menjelaskan materi mengenai animasi. Lebih jelasnya, mari kita tonton video penjelasan berikut ini. Animation adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Pada video atau film, animasi merancu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, atau dari gambar lukisan. Jenis-jenis animasi ada 7, diantaranya yaitu: yang pertama ada animasi sel. Kata sel berasal dari kata celluloid, yang merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Yang kedua ada animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi paling sederhana. Contohnya, ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda, gerakannya pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan kelihatan bergerak. Yang ketiga ada animasi sprite. Pada animasi sprite, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Sprite adalah sebagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, seperti misalnya burung terbang, planet yang berotasi, bola memantul, ataupun logo yang berputar. Yang keempat ada animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Pada kebanyakan animasi pad dilakukan juga efek looping yang membuat gerakan pad terjadi secara terus-menerus. Yang kelima ada animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari kurva, sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus, melainkan berbentuk kurva. Yang keenam ada animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki ujung akal, arah, dan panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, tetapi animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. Yang terakhir ada animasi karakter. Animasi karakter biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang biasa digunakan adalah Maya Unlimited. Nah, sekarang saya akan menjelaskan computer-based animation. Computer-based animation adalah teknik pengolahan animasi menggunakan komputer dengan tool untuk membuat visual effect. Yang pertama ada input process. Sebelum komputer dapat dipakai dalam animasi, gambar harus didigitalisasi untuk membentuk keyframe terdigitasi. Selanjutnya ada composition stage. Adalah stage di mana foreground dan background dikombinasikan untuk menghasilkan individual frame untuk animasi final. Yang ketiga ada in-between process. Pergerakan dari satu posisi ke posisi lain membutuhkan komposisi frame dengan posisi intermediate antar keyframe. Yang terakhir ada pengubahan warna. Untuk mengubah warna animasi digunakan CLUT, Color Lookup Table pada frame buffer. Selanjutnya, bahasa animasi. Bahasa animasi ada 3 kategori bahasa animasi. Yang pertama, linear list notations. Semua event dalam animasi ditulis dengan sebuah awal dan akhir, nomor frame, dan sebuah aksi yang akan dilakukan pada suatu koordinat tertentu. Yang kedua, general purpose language. Dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Yang ketiga, graphical language. Graphical language adalah bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dari perintah-perintah untuk membangun sebuah animasi. Ada juga metode untuk mengontrol animasi. Yang pertama ada full explicit control.
Animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi. Bahkan, untuk data-data seperti interpolasi dan rotasi dilakukan secara eksplisit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard, atau joystick. Yang kedua, procedural control. Berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya. Kontrol yang menjadi adalah kontrol antara satu objek dengan objek yang lain. Ketiga, constraint-based system. Pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain, di mana objek tersebut berinteraksi. Yang keempat, ada tracking live action. Pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. Yang terakhir yaitu kinematics and dynamic. Kinematik berdasarkan posisi dan kecepatan dari poin. Transmisi animasi. Yang pertama ada symbolic representation. Objek animasi atau misal bola dipresentasikan bersamaan dengan perintah operasinya atau bola digelindingkan. Kemudian di sisi penerima baru ditampilkan. Yang kedua, pixmap representation. Pixmap ditransmisikan semua dan ditampilkan di sisi penerima. Waktu transmisi lebih lama, namun waktu mendisplay lebih cepat. Flash dan animasi web. Animasi dapat ditambahkan ke dalam halaman web dalam bentuk animasi GIF atau video embedded. Format yang paling populer untuk animasi web adalah Shockwave Flash atau SWF. Biasanya digenerate menggunakan Macromedia Flash yang berupa animasi vektor. Timeline dan stage. Animasi yang dibuat di Flash diorganisasikan dengan timeline atau representasi grafik yang terdiri dari kumpulan frame. Animasi dapat dibuat pada single frame pada suatu waktu dengan menambahkan keyframes pada timeline secara sekuensial. Stage adalah sub-window di mana frame dibuat dengan menggambarkan objek. Simbol dan twinning. Objek dapat disimpan pada library dalam bentuk khusus yang dinamakan simbol, sehingga dapat dipergunakan ulang. Twin motion dapat dibuat dengan beberapa cara. Cara termudah, hasil twinning dapat dilihat pada timeline berupa tanda panah pada awal dan akhir keyframe yang dipilih. Animasi 3 dimensi. Animasi 3D mudah untuk dideskripsikan, tapi lebih sulit untuk dikerjakan. Properti 3D modal didefinisikan dengan angka-angka. Dengan merubah angka bisa merubah posisi objek, rotasi, karakteristik permukaan, dan bahkan bentuk. Animasi memiliki 12 prinsip. Yang pertama ada solid drawing, kedua timing dan spacing, 3 squeeze and stretch, 4 anticipation, 5 slow in and slow out, 6 secondary action, 7 follow through and overlapping action, 8 urge, 9 appeal, 10 exaggeration, 11 solid drawing, dan yang terakhir overlapping action. Sekian, terima kasih penjelasan mengenai animasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.